Nah hip hop memang nggak butuh suara yang bagus, tapi butuh teknik pernapasan yang cukup oke. Gitu. Karena sebenarnya nge-rap itu berbicara dengan irama, bukan dengan nada ya, dengan irama. Yang penting kita ngatur napas, ngatur suara, hasilnya pasti bakal oke gitu. Yo, welcome back to Nahoy Channel. Yo, Bintang. Gua kali ini udah sama rapper keren. Idi belum, masih baru mulai. Tetep lu keren, gua udah dengerin lagu lu. Gua udah denger, lu udah pelajarin sebelum ketemu lu, gua udah keren. Asik banget. Nah, kita bakal sedikit mempertanyakan tentang perjalanan si Bintang yang dikenal sebagai Big B itu. Dia itu kenapa memilih nge-rap, kenapa nggak genre lain, sedangkan suara dia sebenarnya buat jadi nyanyi pop keren sih sebenarnya. Iya, lu doang yang ngomong gitu loh bang. Lu doang yang ngomong gitu. Tapi kenapa dia nge-rap, walaupun nge-pop keren, tapi nge-rap gua akuin jauh lebih keren daripada dia harus nge-pop ya kan. Nah, kita bakal tanyain dia kenapa nge-rap dan rap itu ada apa aja, genrenya yang gua nggak paham sebenarnya. Gua ini pertama kali kolaborasi sama penyanyi rap ya kan. Jadi thank you banget Bintang ya. Pertama kali ini bakal jadi gede selanjutnya nih bang. Amin. Semoga dengan adanya Bintang yang dikenal sebagai Big B, ini channel gue naik. Makin big juga channelnya ya, naik channel jangan lupa. Nah, Bintang atau gue panggil Big B ya. Big B boleh. Big B. Kenapa? Nggak usah kenapa dulu deh, dari awal dulu. Gimana sih perjalanan lu sampai lu bisa memilih aliran rap gitu? Rap itu aliran bukan sih sebenarnya? Rap itu lebih ke tekniknya sebenarnya. Oh oke. Kalau genrenya hip hop. Oh genrenya hip hop. Yes. Oke. Berarti yang gue pertanyakan saat ini, kenapa lu pilih hip hop? Hip hop lagu pertama yang gue denger, terus lagu yang kena banget sama gue sih. Jadi waktu pertama kali tuh denger SD. Oke. Jadi SD ya? Jadi waktu itu masih zamannya pita kaset bang. Oke. Abang gue punya kasetnya Gorillaz. Oke. Ada satu lagu yang gue denger, ada rapnya. Terus gue pikir kok orang ini cara nyanyinya beda ya. Maksudnya nggak kayak penyanyi pada umumnya gitu. Terus gue akhirnya nanya, oh ternyata itu namanya, oh ini dia rapper, dia bukan penyanyi. Dia bilang kata abang gue gitu. Rapper dan aliran musik disebut hip hop. Hip hop. Terus gue pikir, wah menarik juga nih orang nggak nyanyi, dia cuman kayak ngomong, tapi tetap ada pesan yang bisa disampaikan gitu. Akhirnya mulai dari SD, SMP udah denger banyak lagu hip hop sampai akhirnya SMA mulai cover lagu orang. Barulah gue ngerasa kayak oh hip hop nih gue banget, cocok banget gitu. Gue ngerasa kayak feel-nya dapet, terus apa ya, moodnya kalau lagi bawain lagu-lagu hip hop tuh enak gitu. Gitu sih bang. Nah, kenapa lagi? Perjalanan lu selama lu di hip hop ini udah kemana aja Bintang? Karena gue baru merintis ya bang, gue baru mulai bermusik itu sebenarnya baru di tahun 2018. Itu baru bikin lagu, baru nulis lirik sendiri. Sebelumnya itu cuma cover lagu orang gitu. Kalau udah kemana aja, tampil di kampus-kampus, pernah tampil di pensi sekolahan juga, kayak gitu sih. Atau mungkin gue punya tempat nongkrong gitu bareng-bareng sama teman karena suka ngadain live music itu, kadang gue main kayak gitu sih. Sorry tadi tahun berapa? 2019? 2018 baru mulai bermusik gue sendiri gitu. Udah 3 tahun jalan ke sini. Kita 3 tahun, benar. Udah nemuin panggung pensi dan lain-lain. Betul. Wah, anjir luar biasa. Itu perjalanan yang keren ya, Bro ya. Gua ngejalanin musik. Gue juga pemusik gitu kan. Dan gue ngejalanin band itu cukup lama sampai gue bisa nemu panggung pensi dan lain-lain. Dan lu dalam waktu 3 tahun lu bisa nemuin itu, berarti aura lu gokil. Keren. Nah, Bintang atau Big B, gue pengen tanya deh, rap itu ada aliran masing-masing gak sih? Ada. Nah kalau gue nih kan gue di reggae ini kan reggae musik ya, kalau gue kan di reggae musik itu ada ragamuffin, ada dancehall, ada roots, kayak rocksteady mungkin bisa dikatakan hampir mirip reggae tapi bukan reggae ya, kan itu tapi orang kebanyakan nilai itu bisa disebut reggae juga. Nah kalau di rap itu ada apa aja sih? Kalau rap tuh kayak kalau lu pernah dengar Tupac Shakur, terus Jay-Z gitu. Nah mereka sama-sama rapper, tapi mereka punya aliran musik yang berbeda. Jadi di hip hop tuh ada kalau zamannya Tupac dulu tahun 90 90-an ada West Coast sama East Coast. Itu dibedain dari jenis musiknya, ketukannya, dan teknik rapnya juga beda gitu. Makin kesini makin banyak lagi muncul subgenrenya, ada yang emo rap, terus ada lagi yang trap, ada boom bap, terus ada yang groove juga. Jadi memang macam-macam. Dari segi musik mungkin memang beda-beda, tapi
dari bentuk secara keseluruhan dia bisa dibilang hip hop karena dari format liriknya, dari cara nyampeinnya gitu. Jadi memang ngebedain tuh sebenarnya cuma di instrumennya sih, di beatnya gitu. Nah, gua ini pernah denger Tupac ya juga. Gua tahu Tupac, gua tahu Snoop Dogg. Snoop Dogg West Coast, yes. Dia itu pernah kolaborasi. Bener. Dan beatnya itu funky. Itu sebenarnya itu dia ada nama genrenya G-Funk. Oh, oke. Yes. Itu khasnya banget. Ya? Khasnya Snoop Dogg lagu-lagunya kayak gitu dulu zamannya NWA, dia itu diproduksi sama Dr. Dre. Dia lagu-lagunya kayak gitu. Ada khas banget. Kita tahu banget ini lagunya Tupac, ini lagunya Snoop Dogg kayak gitu. Jadi Tupac dan Snoop Dogg itu punya aliran masing-masing ya sebenarnya. Sebenarnya mereka di satu atap yang sama. Bang. Oh, Dr. Dre ya. Dr. Dre, dia produsernya. Mereka berdua ketemunya di situ. Gitu. Nah, tapi kalau perbedaan dari Tupac dan Snoop Dogg dari segi aliran apa tuh? Kalau dari segi aliran mungkin nggak beda jauh ya, karena mereka sama-sama datang dari pesisir barat, mereka dari California juga, dari Los Angeles. Gaya musiknya sama, cuman mungkin cara nyampeinnya beda. Kalau Tupac tuh dia yang rebel banget, gangster banget gitu gaya nyampein lagunya. Sedangkan Snoop Dogg tuh lebih yang dia masih lebih muda dari Tupac pada waktu itu. Jadi mungkin pembawaannya tuh masih yang selengean, yang lebih chill kayak gitu. Nah, gue pengen tanya deh, Tupac udah almarhum ya? Menurut gue ya, jadi banyak rumor yang beredar bahwa sebenarnya dia masih hidup. Cuman nggak tahu, misalnya balik lagi ke kepercayaan orang-orang sih. Karena ada yang bilang ada beberapa foto yang beredar gitu kayak Tupac tuh masih ada kan. Jadi gue hip hop banget. Tupac tuh masih ada gitu. Tapi ya kalau dia masih ada, gue percaya bahwa hip hop nggak akan seperti sekarang ini. Kayak menurut gue dia adalah salah satu dibilang founding father sih nggak juga, tapi dia set standar bahwa hip hop nih yang kayak gini loh, gitu. Jadi menurut lo pribadi sekarang gue tanya deh, Tupac masih ada gak? Menurut gue masih sih bang. Masih ya, masih hidup gitu. Masih hidup. Berarti ini selama ini itu kontroversi gitu. Kenapa lo bisa bilang dia masih hidup? Dia kalau ngeliat dari foto doang, mungkin orang-orang bisa bilang mungkin editan atau mungkin sekedar mirip doang gitu. Tapi kalau bentar, lu pernah lihat gak sih video Snoop Dogg dan Tupac yang panggungnya yang hologram pernah lihat ya? Pernah. Gue pernah nonton itu. Kenapa itu hologram gitu? Kalau emang dia masih hidup? Menurut gua karena memang Tupac mikir dia nggak mau lagi fame, dia nggak mau disorot lagi. Sama mungkin halnya kayak Cobain, mungkin sama kayak Michael Jackson juga gitu. Capek sama paparazzi apa segala macam kayak gitu sih. Dan kalau dilihat dari kasusnya kan Tupac dibilang ditembak gitu kan. Sampai sekarang kan kasusnya belum selesai. Dari tahun 96 sampai sekarang. Belum ketahuan motifnya apa, belum ketahuan siapa pembunuh sebenarnya, dalangnya siapa tuh nggak ketahuan. Gitu. Iya, gue denger beritanya juga, gue pernah denger beritanya kalau dia ditembak. Dan menurut sudut pandang lu pribadi gitu, kenapa lu bilang Tupac itu masih ada? Apa yang lu selidikin selama ini? Gue pernah baca ada artikel soal dia itu cuma bersembunyi doang. Ada beberapa komunitas hip hop yang bilang di sana ya, bukan komunitas ini ya, di Amerika bilang bahwa mereka pernah ketemu sama Tupac. Ini seru banget nih gue ngobrol sama lu nih anjir. Bahkan sampai ada dibuat ininya bang, dokumenternya gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena impact dia sebesar itu, jadi dia menyembunyikan dirinya dia. Mungkin sama kayak kasusnya kalau bukan hip hop ya kalau kita ya, kayak Wiji Tukul gitu. Dia hilang, dia mengasihkan diri kayak gitu mungkin gitu. Karena dia tahu dia punya impact yang besar buat society gitu, jadi cabutlah gue gitu, capek gue. Nah, gue pengen tanya lagi nih soal ilmu hip hop juga ya. Akon itu bisa dikatakan hip hop? Bisa. Cuman dia lebih ke R&B. R&B itu subgenrenya hip hop. Mungkin lu kayak pernah dengar Chris Brown, Usher, terus ada beberapa kayak Neo. Beatnya ketukannya hip hop banget, tapi dia nyampeinnya nyanyi, dia dinyanyiin, ada harmoninya, suaranya bagus kayak gitu. Itu bisa dikatakan hip hop. Yes, betul. Masih satu aliran, masih satu masih satu rumpun lah. Gitu. Nah, gue pengen tanya lagi deh. Tadi belum clear nih soal pertanyaan gue yang tadi. Di hip hop itu ada genre apa aja disebutnya? Ada subgenrenya tuh kayak old school. Old school itu kan kayak Akon ya. Akon tuh dia R&B bang malah. R&B tuh udah R&B plug udah gitu aja bentuknya selalu seperti itu. Old school itu seperti apa? Old school tuh misalnya kayak si tadi Tupac Shakur itu. Terus kayak kalau di kita yang paling gampang ini deh. Kayak lu pernah denger Iwake. Itu old school tuh disebutnya. Old school. Misalnya dia musiknya simple. Makanya sebutnya old school. Old school bukan artinya kuno dalam konteks negatif ya, tapi memang secara bentuk dia jauh lebih simpel gitu. Kalau sekarang kan yang hip hop sekarang
musiknya udah elektronik banget kan. Buatnya udah pakai digital gitu, lebih kompleks dari susunan aransemen lagunya gitu. Kalau old school tuh masih ngambil drumnya masih original, samplingnya masih dari organik gitu, gitar semua segala macam. Ini seru nih, gitu. Asli seru banget. Nah, gue pengen tanya lagi, selain old school ada apa lagi? Ada G-Funk tuh yang kayak itu G-Funk tuh yang kayak Snoop Dogg itu selalu ada suara synthesizer-nya. Suaranya yang gitu-gitu. Dan bassnya nge-groove ya. Bassnya nge-groove banget. Dia temponya apa ya? Buat goyang enak lah gitu. Itu disebutnya G-Funk ya. Nah, ada lagi? Ada yang lain? Boom bap itu dari ketukannya. Kalau dari instrumen yang lain mungkin kayak suara bassnya atau suara instrumen yang lain gitu mungkin bisa beda-beda. Tapi ketukannya selalu kayak boom bap, boom bap. Itu boom bap. Makanya sebutnya boom bap namanya. Gitu. Terus ada lagi kayak? Ada emo rap. Itu sebenarnya fusion dari emo sama hip hop. Jadi memang beatnya hip hop tapi pembawaannya kayak emo. Jadi yang emo kan apa ya, karakternya tuh yang sedih-sedih, yang dark banget. Jadi ada hip hopnya. Jadi yang kalau kebanyakan hip hop pada umumnya kan ya ngomongin soal kritik atau mungkin ngomongin soal fame, money segala macam. Kalau emo rap tuh kayak yang curhat-curhat gitu bang, galau segala macam, dia sedih, depres segala macam. Berarti untuk emo rap ini bukan karakternya bukan terbentuk dari musik ya? Lebih ke dari apa ya sebenarnya? Feelingnya beda aja sih gitu. Gitu. Terus ada lagi yang lain? Itu yang paling gue paham banget sih itu sih bang. Karena gue sendiri kan di hip hop, gue tidak mematok gue nih genrenya apa. Gue lagi eksperimental sebenarnya. Jadi mungkin di lagu gue yang pertama gue pakai boom bap, di lagu gue yang selanjutnya nanti beda lagi gitu. Nah, Big B atau Bintang dari 3 genre yang tadi udah lo sebut. Tadi ada G-Funk, terus ada old school dan ada boom bap. Yes. Untuk musik pribadi lo sendiri dari Big B gitu, untuk yang lo keluarkan dari single lo yang mau lo proses sebagai album gitu, lo itu lebih spesifik kan ya? Gue ke boom bap sih bang. Boom bap. Lo lebih suka yang itu ya? Kenapa lo lebih suka itu? Ketukannya dia apa ya? Sama gue pas aja. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu. Jadi gue menyesuaikan lirik dan lagunya gampang. Gitu. Jadi feeling yang lebih itu tuh yang gue sampein dapat banget gitu. Karena menurut gue kalau bikin lagu ketika kita nggak ngerasain feel instrumennya, lirik pun juga nggak akan dapet yang bagus gitu. Jadi menurut gue antara instrumen dan lirik itu harus bisa selaras sih, gitu. Betul sih. Nah untuk gue pengen tanya deh, untuk teknik vokal rap ada nggak sih? Secara spesifik sih nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nah salah satu alasan kenapa gue nge-rap, jadi gue pengen banget terkenal tuh bang. Dari dulu ceritanya dari kecil emang kepedean aja tuh. Tapi lu pasti terkenal sih gue yakin. Gila. Dengan lu terkenal itu pasti YouTube channel gue naik. Bahkan naik YouTube juga ya kan? juga. Jadi gue ngerasa kayak, kalau mau terkenal kan harus main film atau harus bikin lagu, harus nyanyi gitu. Tapi gue sadar, suara gue gak bagus-bagus banget. Tapi ketika gue denger ada rapper ini nih namanya rapper, kok dia bisa bikin lagu tanpa harus punya suara bagus ya? Baru gue pelajarin, ternyata nge-rap gak harus punya suara bagus. Yang penting punya artikulasi jelas, terus lirik yang disampaikannya nyampe ke pendengar gitu, dan liriknya menarik menurut gua. Karena kalau di rap, kalau mungkin di lagu biasa gitu ya, selain hip hop, liriknya dia bisa nggak berima kan bang, maksudnya nggak beraturan. Sedangkan kalau hip hop selalu dikenal liriknya punya akhiran yang sama, gitu. Jadi misalnya kata pertama belakangnya A, 4 bar selanjutnya belakangnya A semua. Jadi menurut gua yang penting teknik ini nggak perlu suara bagus, gue bilang. Kebetulan gue kuliah jurusan sastra, di situ gue banyak belajar nulis puisi, nulis cerita segala macam. Kebetulan gaya nulis puisi gue itu berima bang. Pada awalnya sebelum gue nulis lagu, gue nulis puisi dulu. Ketika gue baca-baca, ini ada rimanya nih, bisa kali ya jadi lagu. Gue sebelum bisa bikin lagu nyari di YouTube, free beat gitu kan, instrumen kayak gitu. Gue coba play sambil gue bacain, sambil gue rapin puisi yang gue buat, masuk juga. Udah gue jadi rapper aja. Sesimpel itu bang, gue mau nge-rap gitu. Tapi sebenarnya Bintang sorry nih ya, kalau gue ini rada nggak setuju kalau lo bilang nge-rap itu nggak perlu suara bagus. Karena gue kalau nge-rap jelek. Dan lo keren ya. Lo keren, nggak bohong gue. Lo nge-rap keren. Dan makanya gue bilang nggak semua orang itu bisa nge-rap. Dan sebenarnya yang gue pengen tanyakan lagi itu balik lagi ke pertanyaan tadi gitu ya. Dan di rap itu gue pernah dengar kata triplet lah. Yes, triplet. Ada triplet. Terus ada apa lagi sih tekniknya? Triplet, dribbling. Yes. Nah, lu bisa contohin gak dikit? Kalau triplet itu yang satu kata itu kayak dipatah-patahin gitu loh, Bang. Misalnya kayak misalnya contoh katanya jangan lupa nonton Nah Channel. Tapi dibikin jadi
Jangan lupa nonton nah channel. Jadi patah-patahin gitu dibikin jadi 3 bagian. Apa tadi namanya? Triplet. Oh, triplet yang Triplet. kayak gitu. Kalau dribbling tuh yang kalau lu pernah dengar kayak MGK atau siapa ya? Eminem. Itu yang rapnya cepet gitu Bang. Yang satu kali napas berapa kata yang dikeluarin itu dribbling. Gua nggak bisa. Karena menurut gua nah hip hop memang nggak butuh suara yang bagus, tapi butuh teknik pernapasan yang cukup oke. Gitu. Karena sebenarnya nge-rap itu berbicara dengan irama, bukan dengan nada ya, dengan irama. Yang penting kita ngatur napas, ngatur suara, hasilnya pasti bakal oke gitu. Nah dari karya-karya pribadinya Big B, teknik apa yang sering lu pakai? Flow. Jadi kalau di hip hop tuh ada namanya flow tuh Bang. Dia teknik itunya, nyampein liriknya. Arusnya seperti apa? Salah satunya ada triplet tadi dribbling gitu. Kalau gue tuh lebih suka yang pelan-pelan, yang kalem, yang cepet enggak, tapi terlalu lambat juga enggak. Jadi gue menyesuaikan sama beatnya, sama ketukannya, kayak gitu. Nah dari segi influence Bintang, lu lebih suka penyanyi rap itu lu lebih mengarah kemana sih? Kalau lu pernah denger Nas, terus Kanye West, iya tahu. Nah gue ke mereka arahnya. Musik-musiknya seperti mereka, gitu. Keren. Nah dari beberapa, lu udah single udah ada berapa sih? Kalau jadi gue sebenarnya berdua, gue ada grup. Single yang baru keluar itu udah dari Spotify baru ada 1. Tahun ini kita bakal rilis album juga. Kalau yang gue sendiri, gue mau bikin EP dulu Bang. Rencana mungkin paling telat di akhir tahun. Karena butuh nabung apa segala macam produksi. Betul. Dan di EP itu gue akan pakai jenis lagu yang berbeda-beda. Kayak tadi gue bilang gue nggak mematok gue ini genrenya apa sih gitu. Jadi gue ada boom bap juga, nanti ada yang G-funk juga gue pakai juga. Terus nanti ada yang agak sedikit kencang, beatnya pakai trap kayak gitu-gitu. Nah dari keseluruhan lagu lu yang akan lu buat dan yang udah keluar, lu lebih menceritakan tentang apa sih? Kebanyakan soal kritik sih Bang. Karena menurut gue apa ya? Musik adalah salah satu media untuk menyampaikan keresahan sih. Iya betul. Jadi memang pada awal juga hip hop diciptakan sama orang kulit hitam sebagai bentuk perlawanan. Mereka melawan penindasan, terus rasisme segala macam gitu. Dan menurut gue itu cukup powerful juga gitu dari lirik-lirik sampein gitu kan. Jadi menurut gue kenapa gue nggak bikin lagu yang bisa menggerakkan masyarakat gitu ya. Mungkin memang chance-nya akan kecil banget gitu kan. Cuman apa salahnya sih gue nyoba daripada bikin lagu yang cuman gitu-gitu aja. Yang denger sedikit gitu. Dan walaupun gue bikin lagu mengkritik, yang denger sedikit pun gak jadi masalah. Paling nggak ada yang relate sama masalah apa yang gue bahas. Dan nantinya juga lu bakal punya penggemar lu sendiri. Yes gitu. Jadi kalau menurut gue kalau fans itu jangan dicari sih Bang. Musik akan datang sendiri yang menyesuaikan sama musik kita gitu. Karena kan pada dasarnya musik nggak bisa dinilai. Dan penikmat itu punya selera masing-masing. Betul. Setuju. Nah gue tadi tertarik sama soal sejarah hip hop deh Bintang. Lu pasti paham banget kan soal sejarah hip hop gitu. Karena lu bergerak di dunia hip hop, lu nge-rap gitu. Gue pengen tahu dong, hip hop itu berdiri, dia perkembangan dari musik apa? Kalau kayak reggae kan banyak perkembangan yang bisa dikatakan ada funknya, ada bisa dikatakan rootsnya itu kan berasal dari musik tradisional Jamaika kayak gitu-gitu. Nah, hip hop itu dari mana sih? Hip hop itu dulu kalau zaman tahun 60-70-an tuh udah ada Bang. Cuman bentuknya nggak kayak sekarang. Kayak gue bilang zaman dulu tuh masih organik instrumennya, masih pakai bass, masih gitar, drumnya gitu. Cuman tetap gaya nyampeinnya liriknya tuh dibacanya cepat gitu dan dia nggak pakai nada kayak gitu. Itu dari tahun 70-an tuh udah ada. Kayak tahun 80-an ada Run DMC, terus MC Hammer. Kalau bisa dengerin kita bandingin sama musik hip hop yang sekarang akan jauh banget. Kalau kita bandingin gitu. Cuman dari bentuk secara keseluruhan liriknya, rimanya segala macam itu hip hop. Jadi rootsnya juga banyak juga sih Bang. Gitu karena munculnya udah lama juga dan dia tetap berkembang gitu. Nah, secara keseluruhan siapa sih yang lo tahu pencetus hip hop pertama kali di dunia itu? Secara spesifik gue nggak tahu siapa. Cuman gue pernah berapa kali lihat dan berapa kali baca. Yang pasti adalah orang kulit hitam. Oh iya, pasti ya. Yang pasti itu dari sekitar tahun 50-60-an tuh udah ada Bang. Kalau di kita sebenarnya kalau pernah dengar lagunya Benyamin S, itu nyerempet hip hop. Gitu. Memang dengan gayanya musik tradisional Betawi gitu. Cuman cara Benyamin nyampein itu hip hop banget sebenarnya. Dia ngebacain liriknya, ada rimanya, ada pantunnya. Sebenarnya rap tuh kayak pantun. Ujungnya sama semua gitu kan, diulang lagi kayak gitu. Nah, Bintang,
lagu lu udah ada di Spotify ya? Betul. Kalau orang teman-teman dari Nahoy Channel nih mau ngecek lagu, mau lihat lagu lu dan mau denger lagu lu, dia mesti searching dengan nama apa sih? Search Killer Bee spasi Boom Bap, itu single pertama Killer Bee, judulnya Boom Bap. Sesimpel itu karena memang genre musiknya boom bap. Tapi lirik yang kita taruh di situ yang kita pakai itu sebenarnya kritik, Bang. Jadi gue buat lagu itu demo mahasiswa tahun 2019. Itu kalau nggak salah RUKHP. Mahasiswa lagi pada demo, gue bikin lagu itu sebagai bentuk perlawanan juga sebenarnya. Jadi di lagu itu kita kritik pemerintah, apa yang terjadi di sekitar kita, kayak gitu. Nah, di Spotify berarti baru ada satu lagu. Baru ada satu. Nah, di YouTube channel? Baru ada satu itu doang. Oh, sama. Di YouTube channel apa? Killer Bee juga namanya. Killer Bee juga. Kalau di YouTube Killer Bee-nya pakai spasi, Killer spasi Bee gitu. Nah, nih, sekarang gue pengen tanya, Big B dan Killer Bee itu apa bedanya? Kalau Killer Bee itu gue berdua, Bang. Gue duo. Kalau Big B gue solo karir sendiri. Killer Bee sendiri itu sebenarnya gabungan dari nama gue sama teman gue. B gitu. itu bintang ya? Big B itu gue, diambil B-nya doang. Jadi Killer Bee itu kill-nya dari nama teman gue, Kena Kill. Dia yang bikin beat, dia yang ngurusin semua secara produksi itu dia. Gitu. Tapi secara vokal masuk gak si Killer ini? Masuk. Masuk. Bahkan sebenarnya dia seorang penyanyi, Bang. Dia punya suara yang bagus. Gitu. Tapi dia mencoba untuk nge-rap. Nah, kenapa gue senang duet sama dia? Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk berdua sama dia? Karena selain dia nge-rap, dia bisa ngisi ref yang ada nadanya juga, ada nyanyinya juga, gitu. Nah, untuk Killer Bee dan Big B gitu, itu akan ngeluarin masing-masing album atau single atau tetap di Killer Bee doang? Kita masing-masing. Jadi sebenarnya jadi ada 3, Bang. Killer Bee yang kita berdua, Big B gue sendiri, sama dia sendiri juga. Dia sendiri namanya apa? Kena Kill. Namanya Kena Kill, gitu. Nah, untuk Big B-nya sendiri, kapan lu mau rencana keluarin album? Kalau album ya, mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Cuman untuk EP sekarang lagi proses. Gue mau bikin EP 3 lagu. Mungkin di bulan September November tuh udah bisa rilis gitu. Nah, single yang paling dekat akan keluar judulnya apa? Jadi ada 3 lagu. Tiga-tiganya udah mulai selesai nih. Mau dikeluarin tiga-tiganya sekaligus? Gue rencananya mau ngeluarin tiga-tiganya langsung, tapi dalam ada jangka waktunya. Maksudnya nggak di hari yang sama. Misalnya hari Senin, terus nanti hari Kamis, nanti hari Sabtu. Gitu. Di minggu yang sama yang pasti. Gitu. Asik. Nah, gue pengen tahu dong soal industrinya di hip hop. Ya. Menurut lu susah gak sih berjuang di dunia hip hop? Kalau ngomongin perjuangan, genre musik apapun pasti susah ya, Bang. Karena pelakunya nggak cuma 1-2. Gue juga ngalamin, maksudnya kalau di reggae gue tahu, di hip hop gue pernah ngalamin segala macam. Nah, gue pengen tahu di hip hop karena gue jarang punya temen rapper. Ini baru pertama kali di channel gue juga pertama kali rapper ada nih. Orang pertama gue yang rap ya. Iya. Nah, gue pengen tahu dari segi industri perjuangan segala macam gitu. Apakah terutama ini nih, apakah label itu susah gak sih buat lu masuk ke label gitu? Karena genre lu itu nggak masuk pasaran kan? Kayak gitu ya kan? Itu salah satu alasannya, Bang. Itu yang akan dibahas sih karena musiknya beda. Mungkin untuk orang-orang Indonesia agak sedikit asing musik hip hop gitu. Jadi sedikit rapper yang masuk major label. Gitu. Kebanyakan mereka punya label sendiri. Atau bahkan mereka independen, mereka nggak ada label gitu. Karena itu tadi soal penikmatnya mungkin sedikit, pendengarnya gitu, musiknya agak asing. Itu aja sih, mungkin susahnya cuman nyari segmen yang pas aja sih. Kayak gitu. Cuman ada skenanya, hip hop di Indonesia itu ada skenanya. Banyak pelaku-pelaku hip hop yang cukup terkenal juga. Tapi yang tahu-tahu aja gitu. Saikoji kan terkenal. Saikoji, Iwake mereka bisa disebut founding father-nya lah di hip hop di Indonesia gitu. Mereka salah satu pelaku utama. Yang pertama kali bikin hip hop gitu. Dan terkenal gitu. Nah, Big B atau Bintang. Kalau untuk segi perjuangan di hip hop, menurut lu sulit gak sih? Cukup sulit sih, Bang. Apalagi sekarang musik yang lagi banyak didengar kan pop, indie, folk yang gitu-gitu kan gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi reggae pun kalah. Sulit banget enggak ya? Pendengar akan tetap ada gitu. Cuman mungkin memang kita nggak bisa nge-reach angka yang besar gitu. Mungkin bisa tapi butuh jangka waktu yang lama gitu. Nah, dari segi job gitu. Selama ini lu manggung ngajuin ke pensi-pensi itu gampang atau enggak? Gampang-gampang susah, Bang. Karena pasti panitia kan mereka ngelihat anak-anak itu nih, maksudnya mereka gayanya seperti apa sih? Musik yang didengar seperti apa sih? Kalau memang hip hop masuk nih, kita bisa masuk kayak gitu. Nah, seandainya lo kena tolak, apa sih alasan mereka nolak? Biasanya karena
paling umum ya. Iya. Karena budget sih bang. Oke. Iya, karena budget biasanya. Maksudnya kalau pensi kan juga sebenarnya nggak dipaku acaranya harus musiknya seperti ini kan nggak, pasti kan macam-macam gitu. Cuman mungkin itu tadi balik ke nggak cocok nih nanti sepi acaranya gitu. Udah bilang aja deh budgetnya nggak pas gitu. Nah di Bintang atau Big B nih gue pengen tanya deh, di budaya hip hop itu gue pernah denger soal budaya freestyle. Yes, freestyle. Ya freestyle ya. Nah freestyle itu kan secara nggak langsung itu kayak lu mendadak nge-rap ya. Iya benar. Tanpa lu konsep tanpa apa segala macam. Benar. Nah secara lu pribadi dari Big B-nya pribadi gitu, lu menggunakan budaya itu atau lu nulis lirik segala macam? Kalau jujur gue lebih jago nulis bang. Gue harus nulis dulu baru jadi lagu. Kalau freestyle sebenarnya itu nggak jadi patokan bahwa ini rapper bagus atau bukan. Karena ada beberapa rapper yang dia jago nulis liriknya bagus, tapi ketika freestyle dia nggak bisa. Ada orang yang dia memang freestyle jago, tapi ketika nulis lirik dijadiin lagu kurang, malah nggak kena feel-nya gitu. Nah berarti lu bisa nggak freestyle gitu maksudnya? Nggak bisa gue. Nggak bisa ya. Gue harus kalau freestyle tuh kayak benar-benar sepersekian detik mulut sama otak tuh harus sinkron banget. Sedangkan gue tuh memang agak lambat mikirnya gitu ya. Tapi karena gue terbiasa nulis, gue dari dulu nulis, itu kelebihan gue di situ. Misalnya kayak gue dikasih tema bikin lagu soal ini, sejam 2 jam jadi lagu bang. Gue bisa bikin lirik gitu. Karena udah terbiasa nulis aja sih. Gitu. Nah Bintang, ini pertanyaan terakhir nih buat lo. Apa sih visi misi lu dengan hip hop? Visi misi gue sebenarnya nggak muluk-muluk sih bang. Lebih banyak mendengarnya aja. Karena menurut gue hip hop adalah salah satu genre musik yang menarik banget. Menurut gue dia adalah musik yang timeless. Dari zaman dulu sampai sekarang, walaupun dia bentuknya berubah-ubah, tapi dia tetap dibilang hip hop. Gitu. Nah dari segi balik lagi visi misi, ada gak sih pencapaian? Bukan pencapaian, suatu penyampaian gitu yang ingin lu sampaikan lewat hip hop? Yang maksudnya yang pengen gue sampein lewat hip hop. Iya, lewat hip hop, lewat musik hip hop gitu. Dengan gaya nge-rap lu pengen nyampein sesuatu, ada gak sih? Kalau dilihat dari lagu-lagu yang gue buat, kebanyakan itu soal jangan pernah menyerah sih bang. Maksudnya karena ya mungkin setiap orang punya masalah masing-masing gitu. Dan menurut gue pengen menyemangatin orang-orang pakai lagu hip hop gitu. Nah, itu ya geng kita udah sedikit banyaknya belajar sama penyanyi rap ya kan, asli penyanyi rap atau bisa dikatakan penyanyi yang bergenre hip hop. Benar, ya kan? Rapper. Nah, kosong aja. Gue bingung. Udah malam biasa. Ya itu ya sekilas tentang obrolan kita sama Bintang. Dan lu ada YouTube channel kan? Ada. Nah, apa YouTube channel? YouTube channel bisa cari Killer Spasi B. Dan Instagram? Instagram kalau gue pribadi @BigBOfficial. Kalau Killer B-nya it's Killer B_. Nah itu ya geng saya, jangan lupa di follow, di subscribe juga Killer B. Killer_Big B ya. Big B Official itu yang punya gue pribadi. Kalau yang Killer B, Killer Spasi B di YouTube. Itu jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe Nahya Channel. Thank you ya semuanya ya. Gue udah ngantuk banget asli. Rumah jauh lagi. Iya, udah malam tuh ya. Thank you.